Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita akan belajar tentang Islam. Kita beragama Islam. Apakah kita sudah tahu Islam itu seperti apa? Nah, Islam merupakan agama yang landasannya adalah iman dan kemudian amal. Kita bisa lihat seperti pohon berikut. Nah, ibaratnya dalam Islam, akar atau landasan yang harus paling pertama kita miliki adalah akidah. Akidah itu adalah mengesahkan Allah. Jadi kita yakin kepada Allah, kemudian dan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Kemudian batangnya, penguatnya adalah ibadah asas, daunnya adalah ibadah sunnah, dan buahnya adalah akhlak. Nah, jadi akidah itu adalah landasannya, kemudian ibadah-ibadah itu sebagai amalan-amalan yang nanti akan kita bawa ketika kita mati dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah telah menerangkan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini merupakan balasan dari Allah bagi manusia yang telah mengikuti agama ini dengan baik dan benar, mengikuti sesuai dengan akidah, dengan keimanan, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah atau amal-amal yang memiliki nilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman dalam Islam itu biasa kita sebut sebagai rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama kepada Allah, kedua malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat atau hari akhir, dan 6 qada dan qadar. Nah, rukun iman ini atau keimanan ini harus berjalan dengan seimbang. Tidak boleh kita misal hanya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, itu tidak boleh. Jadi, secara keseluruhan keimanan ini harus berjalan dengan seimbang. Nah, inilah yang membuat kita nanti menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, ini ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Nah, di sini sudah jelas Allah terangkan bahwa kita sudah punya petunjuk Al-Quran, kemudian ada teladan Rasulullah. Jadi jangan kemudian kita mengikuti hawa nafsu kita dengan mengikuti orang-orang di luar Islam. Kadang bahkan kita menganggap mereka lebih atau mereka lebih hebat daripada umat Islam sendiri atau daripada aturan Islam sendiri. Nah, itu tidak boleh ada dalam pikiran kita bahwa aturan Allah itu tidak tepat. Nah, jadi akidah kita, ya akidah itu harus yakin Allah itu satu, aturan Allah itu paling benar. Jadi nanti kita tidak lagi berpikir kalau kayaknya ini salah deh aturan Allah dalam ayat ini, kayaknya yang benar seperti yang dilakukan itu orang di negara mana atau dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi ketika kita sudah menanamkan akidah yang baik, maka ketika kita beramal tidak lagi salah amal gitu ya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah turunkan itu sudah paling terbaik, yang paling baik untuk kehidupan kita di dunia, karena Allah pencipta kita, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, harus bangga karena kita adalah umat terbaik. Allah sebutkan, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, kita dikatakan sebagai umat terbaik karena kita harus berani untuk menyeru. Menyeru itu mengajak orang pada kebaikan, mengajak teman sholat,
mengingatkan teman ketika salah, dan kita mencegah dari yang mungkar. Kita cegah kalau ada orang yang mau berbuat keburukan. Begitu juga dengan diri kita. Kita harus mencegah diri kita berbuat kemungkaran. Jangan kita berpikir bahwa orang di luar Islam itu justru lebih baik daripada kita. Orang yang menyeru untuk meninggalkan ajaran Islam itu lebih baik. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Contoh misalnya, banyak sekali orang yang pacaran. Apakah kemudian pacaran itu bisa dibenarkan? Tentu tidak. Kemudian contoh lagi, banyak orang sangat menggandrungi idola-idola tertentu. Apakah dengan menggandrungi atau mengidolakan orang-orang tertentu, bahkan memuja-mujanya, itu bisa dijadikan satu acuan atau contoh? Tentu tidak ya anak-anak. Nah, maka kita harus yakin bahwa Allah itu tidak melihat rupa kita dan harta, tapi melihat amal kita. Jadi kita jangan malu ketika kita tidak mengikuti kebanyakan orang, atau kita tidak berdandan seperti kebanyakan wanita jahiliyah di luar sana. Kita harus yakin bahwa nilai kita itu nanti ketika kita di akhirat itu akan dihisap, kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita harus yakin, kita harus berani untuk berbuat kebaikan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Nah, kita juga harus ingat bahwa amal kita itu belum tentu kita ikhlas, belum tentu amal kita itu diterima. Maka kita harus ingat juga, karena dosa kita itu pasti dicatat, supaya kita tidak menimbulkan banyak keburukan nantinya. Maka kita harus selalu berbuat amal. Ya, terus semangat berbuat kebaikan, menjauhi kemungkaran, karena Allah melihat amal kita. Kita harus semangat menguatkan akidah dan amal-amal kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.